Yamaha X-Ride. Ini Yamaha X-Ride setelah selesai bersih-bersih throttle body. Ini motor ada kendala di sini. Ini belum tahu nanti kejelasan motor ini ya. Yang pasti gini. Nah ya. Jadi lampunya menyalanya itu nggak bareng sama pada waktu start ya. Jadi biasanya itu motor injeksi ya, itu kan ada kayak semacam jok yang terus turun ya bosku. Ini motor enggak ya, jadi kecil pada waktu start, lampunya nggak nyala, habis itu agak besar dikit baru nyala ya. Jadi intinya kebalikannya, kecil terus naik ya. Ini setelah selesai saya bersihkan bagian throttle bodinya ya, karena kotor, minta diservis. Dan untuk penyetelan angin-angin ya tinggal di sini aja ya, kalau ketinggiannya berapa kan gitu. Ini bisa jadi kurang gede untuk posisi stasionernya ya. Coba kita gedekan. Ke kiri ya, kalau muter langsamnya pingin agak tinggi itu ke kiri. Nah sekarang saya matikan. Nah susah ya, malah susah ya, ini malah susah. Coba saya kencengin lagi, saya kecilkan ya, saya balikan ke keadaan semula tadi. Nah susah ya, harus digas baru bisa nyala. Saya sudah mengikuti cara-cara yang banyak diberikan, banyak ya cara-caranya, seperti menggeser ini TPS. Ini TPS ini pakai kunci T25 ya, itu yang ada lubangnya kuncinya ya. Jadi kalau sampean kunci T25 segi 6 ya, bintang segi 6 itu kalau nggak ada lubang tengahnya itu nggak bisa lakukan penyetelan ini. Bisanya ya harus digerenda, dikasih intinya itu digerenda dibentuk obeng min. Nah itu baru bisa ya. Nah ini kita bisa menggeser-geser TPS ini ya. TPS ini bisa digeser bosku ya. Jadi kita bisa menentukan voltasenya ya, kalau nggak punya scanner. Intinya gitu. Ini saya coba mengikuti cara-cara yang banyak ya di share. Ini saya coba ini ya, TPS ini kan ada 3 ya. Yang tengah yang kita ambil, ini kita kasih di plusnya ini multitester. Untuk negatifnya kita taruh di ground sini aja wis, pokok ground ya. Jadi untuk multitesternya kita taruh di 20 volt, kita kontak on. Bentar, ini berarti kurang pas ini. Bentar, bosku. Nah, ini 68 ya. Kalau di share itu kan banyak yang 0,60, pokok intinya gitu ya. Intinya kalau di scanner ketemunya itu TPS berada di 16-17 ya, intinya gitu. Jadi ini kalau saya cek, kan ini sudah saya cek di scanner, ternyata saya mendapatkan di 0,67 ya, segini ya.
Nah, ini saya kendorin, tinggal digeser ya, tinggal kita naikkan, kita turunkan kalau kelebihan. Nah, kita set di 060 ya, nggak baca segitulah ya, karena banyak di share itu di sekitaran 060 ya, 060 61 itu nggak masalah ya, dikit ya, segini aja ya. Ini baru kita intinya kita rapatkan kembali bautnya ya, biar nanti pada waktu digas dia nggak berubah ya. Ini saya coba taruh di 0,6160 lah gitu ya. Nah, ini ya 06160 saya gas mentok, di mentoknya 3,94. Nah, kita cek ya di scanner, kita cek nanti kita dapatkan hasil berapa ya kalau 0,61. Kita cabut dulu ini. Oke, kita lihat di scanner. Data sudah mulai keluar. TPS. Nah, ini di 15 ya. Berarti kurang tepat ya. Seharusnya di angka 16 17. Nah, ini ya. Ini kalau saya gas mentoknya 101 ya. Nah, ya 15 ya. Ini ya 15. Berarti kalau patokan di scanner itu kan 16 17 lah, kurang lebih segitu. Ini saya taruh di 17 ya. Coba saya taruh di 17. Nanti kita dapatkan multitester di angka berapa ya. Oke, multitester sudah saya tancapkan, kita on. Nah, otomatis tinggi ya, 0,67 ya. Saya mentokkan 4 ya, bisa 4,03. Oke ya, jadi 0,6768 lah ya, segitu ya. Pokoknya intinya gitu, segitu ya kalau 17 ya. Mungkin kalau yang di share itu banyak di angka 16 17 ya, sekitar 0,60 ya. Jadi anggap aja 0,60 sampai 70 ya. Ini kan 67 ya, hampir 70. Jadi segitu. Mungkin setiap penghitungan itu mungkin berbeda ya. Mungkin bisa jadi multitesternya ataupun memang TPS nya sudah longgar ya, intinya gitu. Jadi kita nggak bisa menjadi patokan segitu. Kalau memang ada alat scanner ya mungkin bisa menentukan ya bos ya. Ini segini, dan coba saya hidupkan dulu motornya. Oke, terlalu kecil sendernya, mati ya motor ya kalau terlalu kecil. Oke, saya taruh di situ, saya kendorkan. Susah, saya kendorkan lagi. Ini agak mudah, saya kendorkan lagi. Mudah, kita tinggikan lagi. Cukup tinggi ya ini ya. Nanti kita cek di scanner berapa RPM nya. Kalau kita feeling nggak bisa, kita anggap aja segini ya, kurang lebih. Ini sudah lumayan agak tinggi. Lampu yang pasti sudah bisa nyala ya. Kita matikan. Sama saja ya, susah ya.
start awalnya ini susah ya, tuh mati ya kan. Ini anggap aja kita nggak punya scanner ya, jadi agak susah. Tuh ya kan, tinggi-tinggi sendiri kan. Di sini sudah saya cek, nggak ada kebocoran, silsilnya oke ya, filter udara oke. Tinggal kita mencari setelan yang pas. Intinya setelah selesai dimatikan motor itu susah. Nah ya, tuh ya. Harusnya tinggi terus kecil kalau injeksi. Ini enggak, kecil baru besar. Nah, RPM nya naik dan nyala lampunya. Tuh ya, tinggi-tinggi sendiri tuh. Jadi kalau menurut saya nggak bisa buat patokan ya di situ tadi ya. Cuman bisa jadi sebagai patokan juga bisa ya. Intinya ilmu itu berbeda-beda lah. Dari segi kita, pandangan kita aja ya. Sekarang coba kita cek scanner aja. Kita kontak on, engine on, kita tunggu keluar. TPS sudah bener 17, kita gas mentok, bisa reaksi. Kita lihat malfunction kodenya. Oke. Story kode kesalahan kita lihat 0, otomatis clear kode kita 0. Air full control ya, ini sudah ada 87 ini. Kita lihat ada satu ya, coba ya, air full control, tekan tombol action untuk reset. Coba kita tekan action, dia nggak mau lagi action. Apakah bisa 0 ya? Ini saya masih baru memakai ini di, udah nggak bisa ini ya. Coba saya action lagi sekali lagi, nggak bisa ya. Jadi ini nggak fungsi ya, kalau nggak bisa 0 itu nggak fungsi ini. Scanner ini nggak bisa untuk menghapus ya kalau di laptop ini. Tuh masih muter ya. Oke, dan akhirnya berhasil jadi 0 ya. Saya coba action terus ya sampai berhasil ini. Alhamdulillah bisa 0 ya. Ternyata bisa ini ya. Ini scan saya bisa bekerja ya. Oke. Nah ini kenapa muter-muter lagi ya bosku ya? Karena sudah berhasil ya. Tadi itu sudah berhasil. Oke, normal ya. Story kode kesalahan sudah nggak ada, otomatis clear malfunctionnya ya sudah dihapus ya, nggak ada ya. Ini seharusnya adalah kode 88 juga ya, tapi nggak tahu ya, ini kok cuman segini. Apakah memang di sini nggak ada ya? Intinya gitu. Oke, sudah aman semua. Voltase kita lihat kok minus ya. Wah ini ya, volt. Wah malah muter-muter lagi bosku. Saya matikan aja dulu bosku, ini agak susah ini bosku, nggak tahu kenapa gini. Padahal loadingnya harusnya nggak usah lama-lama ya. Saya matikan motornya, saya keluar aja dulu, kita buka lagi. Oke, kita kontak on. Bisa langsung saja ya, nggak usah ngecek-ngecek lagi ini. Oke, TPS 17. Oke, bekerja. Oke, kita lihat air full controlnya lagi.
Tuh, satu lagi bosku ya. Harusnya ini kan 0 ya bosku ya tadi ya. Malfunction displaynya kita lihat. Tuh ya, satu lagi nih, nggak tahu kenapa ini. Oke. Satu lagi action sampai 0 ya. Nah, ini 0, sudah 0 ya. Sekarang kita beralih ke CO. Kita coba nyalakan motornya. Kita matikan kontak, kita on kan sampai satu ini ya muncul. Oke, menyalakan motornya, apakah bisa enak ya? Nah, ini agak lumayan enak ya. RPM nya kita taruh di 1600 atau 1500 lah. 1500 itu sudah kecil ya. Enak ternyata bosku ya. Oke, jadi ini filter udara ini motor ya. Ini sudah saya semprot ya, tapi kelihatan masih kotor. Ini saya ganti aja. Sama Mio M3 sama ya untuk X-Red. Jadi ini coba saya pasang ya. Terus kita lihat air full controlnya ya. Nah, air full control kemungkinan itu sama dengan mode altitude ya. Sama dengan mode altitude. Biasanya kalau di motor Honda itu penyebabnya di bagian filter udaranya. Kalau terlalu kotor, mode altitude-nya itu berubah ya, menjadi 2, kadang 1, kadang 2 ya. Biasanya kedua ya mode altitude-nya itu. Kalau sudah 2 itu biasanya gejalanya memang agak berebut ya, dan intinya ada kendala di motor biasanya gitu ya. Tapi untuk motor ini enggak ya. Cuman dia perbedaannya, motor ini yaitu tadi sebelum air full control kita ya, air full control learning atau apalah, learning data ya, itu kalau kita start awal itu biasanya tinggi terus turun ya. Kalau motor injeksi ini enggak, ini kecil banget malah susah, terus habis itu baru dia naik sendiri kalau sudah menyala motornya ya. Nah, setelah saya reset air fullnya itu, air full controlnya itu, dia langsung enak ya. Ini coba saya pasang aja ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Kita cek lagi malfunction display, kosong, air full control 1. Kita reset sampai 3 kali biasanya sudah ya. Ini kok susah ini. Nah, ini 0 ya, sudah 0 ya, sudah 0. Kita berpindah ke sini ya. Kalau nggak ke sini dia nggak bisa dihidupin motor. Saya matikan sebentar, kita hidupkan. Angka 1 ini akan menyala. Ini sudah bisa kita hidupkan. Nah, untuk hidupnya motor enak ya, langsung di 1450. Kita biarkan aja dulu. Oke ya, ini sudah saya hidupkan kurang lebih ya 2 menitan ya. Nah, ini kita cek.
Oke, malfunction display lagi, kita cek kosong. Air full control ini pasti satu lagi ya. Nah ya, ini harus kita nolkan, kita coba nolkan lagi ya, karena begitu bosku ya. Berarti memang air full control itu sama dengan mode altitude ya. Kan biasanya itu kalau di Honda kan ada mode 1, iya kan, ada mode 2 itu kan ya bosku ya. Nah ini susah ini nolnya, malah ini susah ya nolnya ya. Nah ini sudah nol ya. EEPROM faultnya kita cek, kode kesalahan EEPROM nggak ada ya. Oke, jadi intinya bosku ya, intinya mode ini akan berubah ya. Walau kita nolkan, dia akan di satu lagi. Oke, sudah selesai. Oke, ini hasilnya. Nah ya, stasioner sip. Untuk stasionernya jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah ya. Intinya pokok nggak matian, dan pada waktu digas nggak pandang. Los gasnya ya saya maksud ya, jadi los gasnya ini nggak boleh pandang ya. Jadi turunnya RPM langsung seret gitu bosku ya. Kalau terlalu gede itu biasanya agak telat turunnya RPM. Oke, penyalaan mudah. Sip. Jadi intinya di sini ya, kalau kita punya scanner itu memang lebih mudah untuk melakukan penanganan ya bosku ya. Kalau tanpa scanner kita harus mencari-cari dengan cara feeling ya. Semoga kawan-kawan mekanik yang belum punya scanner, saya doakan cepat punya scanner ya, cepat terbeli ya. Saya juga asalnya nggak punya, cuman memang ya kalau kita nggak punya itu agak deruduan ya. Intinya deruduan itu ragu-ragu untuk menentukan ini apanya gitu bosku ya. Kalau ada scanner, apalagi motor Yamaha ya, itu kalau ada scanner lebih enak bosku ya. Kalau untuk Honda sih secara manual bisa ya, paling gampang lah menurut saya ya. Tapi kalau untuk di Yamaha ya bosku ya, itu memang agak susah. Apalagi di motor Miyuji itu kayak ISC itu kan otomatis ya. Itu ada cara-cara info di share, itu ada banyak cara untuk melakukan reset ya kan. Dan saya coba buktikan di sini ya, di video ini kalau info-info itu saya pakai semua ya. Tujuannya siapa tahu Anda yang belum punya scanner bisa mengambil kesimpulan sendiri dari video ini bosku ya. Intinya gitu. Entah itu tadi TPS-nya harus ditaruh di mana kan gitu. Kalau ada scanner kita bisa cek langsung bosku ya, bisa kita pantau ya. Cuman kalau kita nggak punya scanner, kita nggak akan bisa bikin nol atau reset dari air full controlnya ya. Kalau untuk Blue Core kan ada air full controlnya, yaitu itu kode 87 ya bosku ya. Itu kan harus dinolkan ya. Itu menurut saya sih sama dengan mode altitude di motor Honda ya. Jadi kalau kemungkinan 1 ke 2 itu ada kemungkinan kurang enak motor ya. Jadi di sini pembuktiannya
walaupun kita bikin 0, setelah kita hidupkan dia akan kembali ke angka 1. Itu saya belum yakin ini masalahnya scanner saya atau memang harus ada scanner lain ya, itu yang bisa membersihkan total ya, intinya gitu. Jadi di sini saya hanya membuktikannya bosku ya, tetapi dengan setelah kita reset air full control, motor jadi malah lebih enak ya. Jadi nggak kayak sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu stasioner atau start awal itu dia kecil terus besar ya RPM-nya. Ini enggak, ini motor stabil ya. Terus pada waktu gini kita matikan, kita start lagi itu susah. Loh, ini enggak kan, tanpa digas pun enak. Saya coba lagi. Ini tanpa menggunakan gas ya, saya tarik ya. Ini saya tarik ini. Nah ya, sip ya, enak. Tarikan juga lebih responsif. Oke. Oke, bosku ya, semoga bermanfaat dan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.